saat psikologi kita mendapatkan eh, kenyataan yang open order kita, transaksi kita itu hit profit, ya, hit profit, terus kita lihat tuh kemudian dia close setelah hit profit dan kita mendapatkan sejumlah uang yang masuk ke balance kita, itu psikologinya tuh kayak dingin ya, di hati tuh kayak nyaman gitu, terus damai, terus kayak kita semangat, terus kayak kita rasa uh, senang gitu, happy gitu. Nah, saya merasakan itu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk terus kita rasakan. Kenapa? Perasaan itu kemudian membuat kita semakin semangat dan mental trading kita terjaga, gitu loh. Nah, bandingkan kalau kita ambil contoh sebaliknya, ada yang orang tuh dengan keyakinannya yang nggak tahu saya seberapa kuat, mungkin dikuat-kuatin juga sih kalau bahasa saya, dia nge-hold posisi yang minus gitu loh. Market udah berbalik arah, tapi dia mesti hold dengan keyakinan ini bakal naik. Ya, terus begitu market bereaksi naik sedikit misalnya contoh, kemudian marketnya turun lagi, ya kan? Sebenarnya sakit mata kita kalau ngelihat minus itu ya sebenarnya ya. Tapi kenapa kebanyakan orang itu justru memilih untuk meng-hold position itu gitu loh. Sampai akhirnya tuh kalau udah sampai ke titik di level yang memang kayaknya udah nggak tertolong lagi, nah mulai menghibur diri tuh kayak udahlah habis-habisan lah, tanggung juga sekalian aja daripada ini. Nah ternyata habis, stop out akhirnya gitu loh. Nah itu yang kemudian saya rasakan, pengalaman saya kenapa akhirnya saya memilih scalping ini memang masih yang terbaik ya, karena saya sebut tadi sebagai fitur dia menghindari resiko, dan juga saya anggap sebagai salah satu elemen suksesnya transaksi itu ya, kita mendapatkan profit, mengumpulkan profit demi profit karena kita menentukan take profit dengan metode scalping tadi hanya sedikit. Nah, hanya sedikit. Jadi kemungkinan untuk hit profitnya itu lebih tinggi kan, karena kita ngambilnya sedikit, kan itu. Nah, impactnya ke psikologi kita jadi lebih happy, kita jadi lebih percaya diri, kayak gitu. Nah, cuman banyak orang yang nggak apa ya, nggak puas hati dengan kok sedikit ya, kan bisa banyak. Dia tahu bisa banyak kan karena sudah melihat market saat ini udah bergerak gitu loh, kan itu. Pada saat open order kan belum tahu nih market bakal sejauh mana, kan gitu. Tapi seringkali yang disesali tuh, ya coba ini naik 1000 pip, kenapa ngambilnya cuma 50 pip atau 100 pip, ini kan naiknya 2000 pip. Coba kalau saya tadi ambil, ya kalau tahu waktu open di beberapa waktu yang lalu kan kita belum tahu kalau bakal pergerakannya seperti itu besarnya. Nah, jadi itu tadi kalau saya melihatnya mungkin gini ya. Sorry, mungkin bukan mau membedakan, tapi yang pernah saya tahu kecil dulu tuh ada yang ngajarin kalau orang orang kita yang Tionghoa ya, orang-orang bisnisnya Cina ya, sistem Cina itu kalau di daerah saya itu mereka lebih berani mengambil untung yang sedikit. Tapi repeat ordernya gede, itu loh. Jadi kalau sistem dagang Cina ya, kenapa mereka tuh kemudian sukses gitu ya umumnya? Karena saya dengar tuh mereka pakai konsep itu, lebih bagus satu, tapi 1000 kali daripada 1000, tapi 1 kali gitu loh. Nah itu kan konsep scalping sebenarnya. Ya, jadi yang kita ngambil take profitnya itu sedikit, tapi repeat and repeat and repeat and repeat again gitu loh, berulang-ulang kali. Dan perlu jadi catatan bahwasannya pada saat kita hit profit dan position kita close, artinya kita udah exit dari market. Artinya saat kita udah exit dari market, kita nggak akan terkena ancaman resiko apapun. Mau market naik, mau market turun, kita udah terhindar dari resiko itu. Saya kira itu. Ya.
Baik, menarik Pak untuk historinya dari mulai dan juga tadi udah sempat membahas scalping, namun tentu kita akan bahas lagi Nah, nantinya. Uh, uh, Kemudian pertanyaan berikutnya terkait mindset dulu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjut di pembahasan lebih detail untuk scalpingnya. Terkait mindset tadi Bapak telah menjelaskan bahwa suatu trading itu harus dianggap sebagai sebuah bisnis dan tentunya juga tadi Bapak memasukkan fitur seperti scalping di mana itu salah satu cara untuk membatasi risiko. Mungkin Bapak boleh nih coba apa namanya dijelaskan secara lebih lengkap nih dari sisi khususnya mindset yang penting nih untuk trader di luar teknikal dan fundamental ya, di luar teknikal dan fundamental yang setiap trader perlu miliki untuk bisa sukses di trading ini Pak. iya, jadi saya kira kalau misalnya kita sama-sama sepakat ya, ini untuk para pendatang baru ya atau pemula ya. Kami menyebutnya ini sebagai alternatif wirausaha mandiri, kan gitu. Nah, jadi penting untuk kita memang mendekati bisnis ini. Kita dari awal tuh memperlakukan ini sebagai unit usaha, bisnis, gitu. Nih orang Indonesia kan sebenarnya punya semangat bisnisnya tuh kan besar ya. Kalau saya tahu semua profesi ya, saya punya om ataupun ada kawan temen itu yang dia TNI, tentara ataupun ada polisi ya, dia masih punya keinginan punya unit usaha apa gitu, entah itu ternak kambing lah apa atau apa segala. Intinya setiap manusia tuh punya jiwa usaha sebenarnya, wajar dong untuk nambah penghasilan sebenarnya ya. Nah jadi basically kita harus pendekatannya dulu nih ke dunia trading forex ini, kita memang melihat ini benar-benar bisnis. Jadi kita harus memperlakukannya benar-benar seperti bisnis, gitu loh. Jangan lebih kayak ke spekulasi gitu loh. Spekulasi yang kayak untung-untungan jadinya gitu loh. Nah itu yang salah, jatuhnya malah kayak jadi gambling gitu loh, nasib-nasiban. Nah jadi saya pikir yang perlu dipahami itu ini adalah bisnis di mana kita mencari peluang. Nah diketahui dulu nih, ikhtiarnya seorang trader forex itu adalah menganalisa. Jadi kalau kita tahu profesinya seorang trader forex itu analis sebenarnya ya. Kalau menurut saya tuh lebih ke analis. Memang mereka tugasnya menganalisa, baik mungkin secara fundamental maupun teknikal itu pilihan saja kan gitu. Tapi begitu kita terus kemudian tahu bahwasannya di market ini selalu ada peluang yang datang dan pergi, maka sebaiknya tuh kita tinggal membiasakan diri untuk lebih disiplin. Nah, banyak nih teman-teman yang hanya tahu sekedar, oh trader itu harus disiplin, tapi nggak tahu nih apa-apa aja yang harus didisiplinkan, seperti itu, ya kan? Apa disiplin apa gitu loh, kan? Banyak hal yang harus disiplinkan supaya benar-benar kita melakukannya itu menjadi sebuah kebiasaan, disiplin yang menjadi kebiasaan dan rutinitas kita. Sehingga akhirnya kalau target kita kemudian adalah profit konsisten, sepakatin dulu nih. Saya kira Mas Elvis sepakat kalau saya katakan bahwasannya profit konsisten itu hanya bisa didapatkan dengan cara-cara yang konsisten juga. Jadi nggak mungkin kita analogikan misalnya ada sebuah batu yang begitu keras, batu itu keras gitu. Tapi pada saat ditetesin air di titik yang sama, batu sekeras itu bisa bolong, benar nggak? Ya. Itulah konsistensi, kan itu. Jadi kalau trading ini kemudian dilakukan
dengan cara-cara yang berbeda, dengan teknik-teknik yang berbeda, hari Senin teknik ini, Selasa teknik, sulit untuk konsisten. Kan? Nah, jadi makanya konsepnya dulu dibenerin, bahwasannya ini benar-benar kita melakukan dagang. Jangan spekulasi. Jangan kayak untung-untungan. Oh, ini bakal ada berita kayak gitu nih. Nanti begini, nanti terus kayak ambil lot juga yang ngawur kalau bahasa saya ya, menentukan lot size-nya juga yang nggak kira-kira gitu. Berakhir dengan kerugian misalnya. Nah, oh kemarin saya untung, tapi hari ini rugi. Besoknya lagi rugi, besoknya lagi rugi. Nah, jadi ini kayak kalau selamanya seperti ini ya, kita apa ya, akan sayangkan itu nanti yang diserang tuh justru mentalnya. Mental trading yang kemudian akhirnya berpendapat trading ini permainan, ini settingan, ini bohongan kayak gitu. Padahal kalau kita ingat sejarah, orang Indonesia itu memang punya jiwa bisnis besar, tapi rata-rata konsepnya ikut-ikutan. Nah, mungkin Pak Elvis pernah tahu ya, zaman dulu ada wartel, ingat nggak wartel? Ya. Warung telepon. Itu kalau kita jalan 10 meter tuh hampir jumpa ketemu terus tuh warung telepon. Karena begitu booming bisnis warung telepon, di mana-mana orang buka wartel, bener nggak? Warung telepon. Nah, begitu zamannya berakhir, kan? Ya udah, tutupnya wartel itu pun berjamaah gitu nggak sih? Ya kan? Berjamaah karena memang udah selesai. Coba sekarang nggak ada wartel yang buka, kan gitu. Paling-paling ada juga warnet, itu pun udah ya tinggal sedikit-sedikit. Kenapa? Tergilas dengan ekonomi. Nah, saya mau kasih tahu kalau bisnis ini, kalau ada yang nanya, Pak, kemudian bisnis trading forex tuh sampai kapan? Kan itu. Kalau tadi wartel kan hanya beberapa tahun ya, setelah munculnya handphone selesai, apalagi zaman Android udah nggak ada tuh wartel kan gitu. Nah, cuman kalau bisnis forex sampai kapan? Ya jawabannya selama negara menggunakan mata uang yang berbeda gitu loh. Makanya akan selalu ada forex. Amerika masih dengan dolarnya, Malaysia masih dengan ringgitnya, Indonesia masih dengan rupiahnya, terus Inggris masih dengan pound sterlingnya, kan? Terus misalnya Jerman masih dengan euronya. Nah, selama mata uang masih berbeda-beda, selama itulah market forex selalu ada. Karena harus kita ketahui juga, pasar ini apa sih sebenarnya tujuannya, kan gitu. Nah, jadi kita ketahui dulu bahwasannya pasar uang atau forex market ini kan sebenarnya terbentuk dengan dasar satu alasan ataupun satu kepentingan yang sama. Apa itu? Masing-masing negara ingin menjaga nilai stabilitas mata uangnya terhadap mata uang yang lain. Kan itu tuh tujuan ininya, kepentingan yang sama, kan gitu. Nah, cuman problemnya banyak negara berkembang kayak negara Indonesia, kayak negara kita, itu kepinginnya kuat terus tapi nggak kuat-kuat gitu loh. Tapi kalau misalnya negara lain seperti yang euro ataupun yen misalnya, kan itu kan mereka nggak mikirin mata uang mereka harus kuat, ya kan? Kadang-kadang mereka itu akan merasa nggak baik kalau mata uang mereka terlalu kuat. Saya ambil contoh gini, oke, euro itu adalah mata uang Uni Eropa. Beberapa negara pakai mata uang euro, negaranya beda-beda. Jerman, Yunani, Spanyol, Belanda, macam-macam negara Uni Eropa tuh pakai euro. Oke, kalau mata uang euro terlalu kuat, secara ini ya, ekonomi mungkin kita ngelihatnya kayak untuk Jerman yang ekonominya kuat, euro kuat itu nggak ada masalah sama mereka gitu loh. Tapi bagi negara kecil seperti Yunani yang nggak sekuat Jerman, bagaimana efeknya kalau euro itu terlalu kuat misalnya, kan? Dengan jumlah hutang luar negeri mereka ataupun dengan
eh, mereka bisa bail out. Yunani udah bail out kan gitu. Nah, salah satunya itu yang membuat mata uang itu kemudian fluktuatif itu tadi, karena nggak boleh terlalu kuat, nggak boleh terlalu rendah juga. Jadi mencari yang stabil sesuai dengan perkembangan ekonomi masing-masing negara, kan gitu. Nah, jadi itu yang kita harus pahami dulu nih dasarnya, gitu loh. Bahwasannya kita yang ingin mencari peluang di forex market, kan gitu. Kita harus tahu konsep dasarnya, bahwasannya forex market itu sendiri terbentuknya dengan adanya satu kepentingan yang sama. Masing-masing negara yang ingin mempertahankan nilai stabilitas mata uang mereka terhadap mata uang lainnya di seluruh dunia. Saya kira gitu, Mas Alvin. Ya, baik Pak. Tadi melanjutkan lagi terkait mindset untuk seorang trader, seperti yang Pak Mudi telah jelaskan tadi, bahwa tentu ada perlu mindset dari sebagai seorang pebisnis, dan juga harus mempunyai mindset juga sekaligus untuk menganalisa ya Pak ya, menganalisa terkait forex tersebut. Yang menjadi pertanyaan bahwa kita tahu trader hampir kebanyakan itu dari kalangan teman-teman yang bekerja di kantoran Pak, di mana tentu kita mengetahui bahwa teman-teman yang bekerja dari kantoran mungkin belum, dalam tanda kutip, belum memiliki sebuah mindset bisnis atau seorang pengusaha. Nah, menurut Pak Mogi, bagaimana teman-teman yang dari pekerja kantoran ini mempelajari mindset pebisnis tersebut Pak, supaya mereka bisa memperlakukan trading itu sebagai mindset? Karena tanpa adanya mindset tersebut, maka tentu orang akan memperlakukan sebagai sebuah spekulasi saja. Baik, jadi mindsetnya adalah bahwasannya kita mencari peluang di mana harga itu kemudian akan bergerak ya sesuai yang kita harapkan. Nah, itu dasar-dasar analisanya kan itu. Tapi kalau kita penting untuk membangun sebuah bisnis, kita harus betul-betul bisa membangun mindset yang betul-betul kita harus miliki. Ini bisnis tujuannya untuk kita kembangin. Nah, karena kebetulan trading forex ini ataupun bergelut di pasar uang ini, modalnya memang utamanya uang, pelulunya uang. Karena alat-alatnya hanya laptop misalnya atau HP dengan koneksi internet, dengan modal ya yang ada di akun trading yang untuk kita tradingkan. Nah, jadi mindsetnya benar-benar yang kita harus bangun, kita harus pahami, ini bisnis saya. Nah, namanya bisnis ada hitung-hitungannya, perhitungannya. Nah, kalau sering disebut istilahnya money manajemennya. Nah, penggunaan uangnya berapa? Misal, jadi kalau misalnya kita punya, oke, saya ada uang sisa nih ya, atau uang nganggur, kan gitu ya. Uang nganggur tuh yang saya mau coba kembangin gitu loh. Misal $100, ambil contoh modal kecil $100. Oke. Berapa kemudian dari $100 yang kita gunakan? Kan? Berapa? Bisa nggak kita ngitungnya? Berapa marginnya? Nah, waktu kita mau ambil open order, baik buy maupun sell, kita harus menentukan lot dulu. Lot size-nya berapa? Dan lot size berapa? Misal lot yang tersedia paling kecil itu adalah 0,01. Oke, kemudian berapa margin ataupun biaya, harga, jumlah uang yang kita butuhkan untuk membuka transaksi dengan lot size 0,01 misalnya. Berapa? Nah, bisa nggak kita ngitungnya? Nah, itu dulu tuh yang harus kita tahu. Jadi, pada saat kita bisa menghitungnya, nah, maka kita kemudian bukan hanya memiliki mindset, tapi seorang trader itu punya yang namanya trading plan. Trading plan adalah rencana trading.
Saya trading pakai modal berapa, lotnya berapa, kemudian saya toleransi resiko saya berapa persen misalnya, kan? Terus kalau profit nanti berapa persen, itu semuanya bisa kita hitung sejak awal. Jadi trading itu bisa jadi lebih nyaman gitu loh. Nah, kalau kita udah paham metode perhitungannya, bisnis itu kan selalu ada hitung-hitungannya. Nah, di trading forex hitungannya kayak gini, berapa marginnya, kan itu. Untuk loss size sekian, lot size sekian, berapa marginnya, itu kita harus paham metode perhitungannya. Nah, perhitungan itu kalau kita benar-benar paham, maka perhitungan kita tuh akan sama persis dengan perhitungan platform yang kita gunakan. Dalam hal ini kita misalnya menggunakan MetaTrader 4, kayak kami masih menggunakan MetaTrader 4. Maka kalau misalnya saya menghitung margin dari lot 0,01, misalnya kita trading di euro ataupun di emas XAU USD, berapa margin 0,01? Kalau misalnya, oke, saya klik, saya hitung ini 1,85 dolar misalnya dalam perhitungan kita. Begitu kita klik di aplikasi MetaTrader 4, perhitungannya harus sama. Harus benar-benar keluar sejumlah uang 1,85 misalnya. Seperti itu. Nah, artinya perhitungan kita dengan perhitungan aplikasi platform MetaTrader 4 ataupun 5 yang kita gunakan itu sama. Artinya kita tahu betul apa yang kita gunakan, berapa uang yang kita gunakan, kan gitu, ya kan? Berapa persen penggunaan uang kita. Nah, pada saat pun mungkin ada resiko, kita apakah mengambil fitur untuk menghindari resiko, misalnya cut loss ataupun hedging atau locking seperti itu, kita tahu toleransi resiko kita. Kita bisa tentukan di depan. Misal, saya toleransi risiko saya misalnya 5%. 5% dari 100 dolar adalah 5 dolar misalnya. Oke. Kita bisa pastikan kalau metode perhitungannya kita tahu. Begitu harga berbalik, maka resiko yang kita terima benar-benar 5%. Seperti itu. Jadi nggak lebih. Sehingga jika kita mengetahui metode perhitungan yang seperti itu, maka trading ini bisa lebih nyaman, lebih tenang, dan nggak begitu menakutkan. Seperti itu. Karena kita paham apa yang sedang kita lakukan. Kan gitu. Ya, saya ambil analogi begini, Mas Elvin. Mungkin kenal Valentino Rossi dong. Kenal, ya. ya. Valentino Rossi itu legend. Ya, pembalap MotoGP dunia. Kan gitu. Sebenarnya, saya bukan mau sombong. Kalau saya disuruh bawa motor Valentino Rossi, saya bisa. Mungkin Mas Elvin pun bisa. Kalau cuman bawa motornya Valentino Rossi, keliling-keliling komplek, bisa. Cuman kalau mau jadi juara, ntar dulu. Karena di atas motor GP itu, dengan kecepatan di atas 300 km per jam, itu benar-benar menakutkan luar biasa. Saya yakin Valentino Rossi itu dia pasti punya rasa takut. Tapi kenapa dia bisa jadi juara dunia? Karena dia udah pelajari bagaimana cara ngeremnya, di kemiringan berapa harus ngerem yang seperti apa. Jadi dia pelajari semuanya gitu loh. Cara ngerem, cara miringnya, dia pelajari detailnya. Sehingga dia tahu dia bisa meminimalisir resiko. Resiko tuh under control dia, gitu loh. Nah, jadi di atas kuda besi dengan kecepatan 300, mungkin 350 km per jam mungkin ya. Nah, itu dia nggak takut lagi, bukan hilang rasa takut ya, tapi rasa takutnya bisa dia kurangi. Dia bisa. That's why kenapa dia kemudian jadi juara dunia, gitu loh. Jadi kalau orang melihat trading forex ini menakutkan, oh memang iya, memang resikonya sangat besar di bisnis ini. Tapi kalau kita tahu perhitungannya, metode perhitungannya, sehingga tadi kita punya plan trade atau trading plan seperti itu, ya,
mindset kita juga bagus, udah kita tahu semuanya, sebenarnya nggak terlalu menakutkan. Mungkin kita nggak jadi juara dunia di trading forex karena mungkin belum ada kompetisinya ya, tapi paling tidak kita jadi juara untuk ekonomi keluarga gitu loh. Jadi menopang hidup keluarga, memberi nafkah jadi lebih mudah, jadi lebih